Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu Syukot, di mana tugas ini merupakan tugas akhir ujian kami di mata kuliah Tekno Socialpreneur. Semoga Ibu berkenan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priska Anis Kinanti, NIM 18102060. Perkenalkan, nama saya Astrid Pramesta, NIM 1800259. Perkenalkan, nama saya Meili Asfianti dengan NIM 18102033. Tipe-tipe kecerdasan orang, khususnya tipe-tipe kecerdasan orang dalam anggota kelompok kami yaitu Kotoshu's Code, di mana anggota kami yang pertama, Meili Asfianti, memiliki kecerdasan interpersonal. Tipe kecerdasan interpersonal adalah orang yang memiliki kecerdasan intelektual dalam hal angka dan logika. Mereka berpikir dengan pola sebab dan akibat dan menciptakan hipotesis. Orang dengan kecerdasan interpersonal mempunyai pandangan hidup yang bersifat rasional. Selanjutnya ada anggota kami yaitu Astrid Pramesta. Astrid memiliki kecerdasan spasial. Tipe kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruangan. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Selanjutnya, anggota kami ada Haikal Gazi dan tentunya saya, Priska Anis Kinanti. Kami memiliki kecerdasan linguistik, di mana tipe kecerdasan ini adalah seseorang yang pandai mengolah kata-kata. Mereka sangat pandai saat berbicara maupun menulis. Orang tipe ini biasanya gemar membaca, mengisi TTS, bermain susun kata, dan bisa mengartikan bahasa tulisan dengan jelas. Berdasarkan tipe kecerdasan dan tim kami, maka disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan yang dimiliki menjadi faktor mendorong mewujudnya masa depan yang diimpikan. Kolaborasi antara kecerdasan interpersonal, spasial, dan linguistik menjadi modal dalam membangun suatu usaha atau bisnis. Interpersonal bisa merencanakan suatu bisnis dengan logika dan mempertimbangkan risiko bisnis. Spasial sebagai pembuat sketsa bisnis yang akan diproduksi seperti desain. Dan linguistik ahli dalam bidang pemasaran yang bisa membuat kata-kata untuk menarik konsumen untuk membeli produk dari bisnis kami. Saya Haikal Gazi akan menjelaskan tentang analisis permasalahan dalam masyarakat. Di musim hujan seringkali kita menggunakan payung atau jas hujan, sedangkan sepatu yang kita gunakan sering terkena cipratan air atau genangan yang membuat sepatu kotor, basah, dan bahkan berbau. Maka dari itu, kami membuat produk khusus untuk melindungi sepatu di kala hujan untuk memberikan solusi permasalahan tersebut. Tim kami berupaya membuat desain jas hujan sepatu dengan kemampuan yang kami miliki. Kami belajar dari contoh-contoh desain produk jas hujan di pasaran dan bahan apa saja yang bagus untuk membuat suatu produk jas hujan, dan selanjutnya kami mengaplikasikan pada produk kami. Pasar yang membutuhkan produk kami, tentunya setiap orang mempunyai permasalahan dengan sepatu basah, kotor, dan berbau di kala hujan. Dan pangsa pasar dari produk kami yaitu pria dan wanita di segala umur. Selanjutnya, tim pengembangan ide bisnis produk. Produk yang akan kita buat yaitu Kotoshuko, yaitu produk jas hujan khusus untuk melindungi sepatu. Dan di sini terdapat lampiran desain produk kami yang dimana akan kita buat. Dan marketingnya yaitu target pemasaran dari produk kami yaitu umum untuk pria dan wanita di segala umur. Pemasaran produk kami akan dijual secara online dan offline. Pemasaran secara online kami akan menjual di sosial media seperti Instagram dan Shopee. Untuk penjualan offline, toko kami akan ada berada di daerah Jakarta Selatan. Harga yang kami tawarkan mulai dari 30.000
Produk yang kami buat bisa di-custom oleh konsumen dan harga menyesuaikan dari tingkat custom yang diinginkan. Selanjutnya akan dibahas tentang finance, yaitu di layar pertama yaitu bahan baku untuk satu produk. Jenis bahan baku, sumber, kebutuhan per unit, harga per unit, jumlah yang merupakan tabel dari finance kami. Yang pertama, resleting YKK 25 cm, sumbernya dari pemasok, kebutuhan per unitnya 1 buah, harga per unitnya 7.000, jumlahnya 7.000. Selanjutnya parasut dengan ketebalan 0,5 mm, sumbernya pemasok, kebutuhan per unit 1 meter, harga per unit 15.000, jumlahnya 15.000. Selanjutnya spon Eva, yaitu ketebalan 3 mm bergerigi. Ini bahan baku untuk alas kaki yang akan digunakan untuk produk kami. Sumbernya pemasok, kebutuhan per unitnya 1 meter, harga per unitnya 12.000 per meter, jumlahnya yaitu 12.000. Perekat velcro 10 cm, sumbernya pemasok, kebutuhan per unit 1 buah, harga per unitnya 12.000, jumlahnya 12.000. Sehingga total pembuatan untuk 1 unit produk kami ialah 36.000. Rencana jumlah produk yang akan dijual yaitu 250 produk, sehingga biaya yang akan dibutuhkan sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mesin dan material handling. Jenis mesin yang pertama, mesin jahit high speed EED Industry modelnya GC6281, kapasitasnya 1, umurnya 5 tahun, jumlah satuan kita akan membutuhkan 2 unit, harga per unitnya 3,5 juta dengan jumlah total 7 juta. Yang kedua, mesin jahit resleting. Model mesin yang kita akan gunakan yaitu Shimaru SM781, kapasitasnya 1, umur 5 tahun, jumlah unit yang kita akan gunakan yaitu 1 buah, harga per unitnya 500.000 sehingga totalnya 500.000. Untuk biaya mesin dan material handling sebesar 7.500.000 rupiah. Latar belakang dari produk yang telah kelompok kami buat. Pada dasarnya, semua tipe dan merek jas hujan sama tujuannya, yaitu agar tidak tembus air. Namun, semua produk memiliki bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari plastik, parasut silikon, serta pencampuran dari bahan-bahan macam-macam bahan. Rata-rata, produk jas hujan hanya menutupi tubuh bagian atas dan tidak menutupi bagian kaki. Sedangkan sepatu yang dipakai sering terkena cipratan air hujan ataupun genangan air yang membuat sepatu menjadi kotor, basah, bahkan berbau. Maka dari itu, kami membuat produk khusus untuk melindungi sepatu di kala hujan, yaitu jas hujan sepatu. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dalam beberapa tahun ini relatif meningkat. Melihat tren volume kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat dengan peningkatan yang bervariasi, hal ini sangat berpengaruh positif terhadap pasaran jas hujan sepatu kami karena target utama pasar adalah pengguna sepeda motor. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan roda 2, berarti semakin luas pangsa pasar yang bisa dijadikan sasaran produk ini. Dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, berarti akan mampu mendongkrak kapasitas penjualan jas hujan sepatu kami ke pasar. Produk jas hujan sepatu ini diharapkan akan memberikan sebuah solusi baru di masyarakat untuk menangani keresahan pada konsumen dan memberikan suatu alternatif sebagai pengembangan safety ride di saat hujan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan dan solusi.
Rata-rata produsen jas hujan di Indonesia memproduksi jas hujan hanya menutupi tubuh bagian atas dan tidak menutupi sampai dengan bagian kaki. Berdasarkan analisis dari latar belakang produk jas hujan sepatu yang kami buat sangat berpotensi untuk dipasarkan dan terbuka luas pangsa pasar yang ada serta dapat membantu konsumen dalam berkendara di saat hujan. Selain itu, jas hujan sepatu menjadi salah satu aksesoris berkendara yang bermutu, ekonomis, dan fashionable karena didukung dengan berbagai motif dan tahan terhadap air. Kami juga terus berusaha mengembangkan motif yang sedang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ide bisnis dan produk. Ide bisnis yang kami kembangkan dari analisis permasalahan dan solusi di masyarakat mengenai produk jas hujan yang tidak hanya menutupi tubuh bagian atas, namun produk jas hujan yang bisa menutupi bagian kaki. Maka kami membuat produk jas hujan sepatu dengan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, fashionable, dan harganya terjangkau. Produk yang kami buat yaitu Koto Shoes Coat. Tim Koto Shoes Coat yang diketuai oleh Haikal Gazi dengan NIM 18102042. Lahir 7 November 1999, alamatnya Pondok Gede, Bekasi. Selanjutnya anggotanya Meili Asfianti dengan NIM 18102033. Lahir 14 Mei 2000, alamat Cilebut Barat, Bogor. Selanjutnya ada Asrid Pramesta 18102059, lahir 17 Agustus tahun 2000, alamat Jakarta. Selanjutnya ada Priska Aniskinanti 18102060, lahir 1 Januari tahun 2000, alamat Jakarta. BMI Value Proportion Canvas. Ada produk dan servis. Produk jas hujan sepatu yaitu Koto Shoes Coat. Ada Gain Creators yaitu voucher, free ongkir, cash atau e-money, bahan yang solid, kartu member, dan diskon. Selanjutnya ada Point Relievers. Nyaman dipakai, anti slip, mudah dibawa, menjaga sepatu dari hujan, pengiriman dengan kurir 24 jam, praktis digunakan saat hujan. Selanjutnya ada Paint. Hujan, basah pasti sepatunya. Bawa sendal, ribet. Sepatu basah, bau apek dan berjamur. Selanjutnya ada Job to be done. Sepatu jadi tahan lama, tidak kena jamur. Sepatu aman dan tidak basah. Dan terakhir ada Gain. Mudah dalam bertransaksi dan pengiriman. Selanjutnya sepatu dan kaki terlindungi dari air hujan ataupun genangan air. Key partner, yaitu supplier dan media fashion. Selanjutnya key activities, pembelian bahan baku, proses produksi, dan memasarkan produk. Selanjutnya key research, yang pertama alat produksi, yang kedua koleksi fashion. Selanjutnya ada value proportion, yaitu menjaga sepatu dari basah, mudah dibawa dan nyaman dipakai, anti robek dan anti slip, bisa custom gambar dan warna. Selanjutnya customer relationship, yaitu giveaway, voucher, dan kartu member. Selanjutnya ada channel, Instagram, blog, event, dan media sosial. Selanjutnya ada customer segment, yaitu mahasiswa, masyarakat, dan brand fashion. Selanjutnya ada cost struktur, bahan shoes coat, listrik untuk proses penjahitan, dan gaji pegawai. Dan terakhir revenue stream, yaitu penjualan dan investor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Clean Canvas Business Model. Yang pertama kami akan membahas tentang problem. Ada beberapa problem sehingga kami dapat memunculkan suatu inovasi jas hujan sepatu Koto Shoes Coat. Yang pertama yaitu sepatu seringkali terkena cipratan air hujan atau genangan air di jalan. Lalu yang kedua, pemakaian jas hujan biasa tidak dapat menutupi sepatu dari air hujan.
Lalu yang ketiga, ketika sepatu basah akan tidak sangat nyaman untuk dipakai. Dan yang terakhir, penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk melindungi sepatu saat hujan menghasilkan sampah. Lalu solusi apa yang akan kami hadirkan melalui Koto Shoes Coat? Yang pertama, Koto Shoes Coat melindungi sepatu agar tidak basah saat hujan. Lalu yang kedua, menjaga sepatu tetap kering agar tidak berjamur. Dan yang terakhir, Koto Shoes Coat dapat dipakai berulang kali sehingga mengurangi sampah plastik. Apa yang unik dari produk kami? Yang unik pertama, harganya terjangkau, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan anti-slip. Yang ketiga, modelnya yang trendy dan customer service 24 jam, pelayanan yang optimal dan memuaskan pelanggan, serta free ongkir dan pembayaran yang mudah dengan debit card, credit card, transfer ataupun COD. Lalu apa sih unfair advantage dari produk kami? Yang pertama, idenya yang unik, lalu pelayanan yang ramah dan cepat. Customer segmentnya yang pertama adalah semua pelanggan baik wanita maupun pria, dan kami memiliki segmen untuk semua umur. Selanjutnya ada existing alternatif, di mana kami menyediakan membayar dengan cash atau tunai. Lalu pada K-Matrix, pendapatan per tahun kami sekitar 300 juta dan pelanggan per tahun kami kurang lebih 2.000 pembeli. Pada high level konsep, yang pertama produk kami adalah Koto Shoes Coat, di mana Koto Shoes Coat terbuat dari latex, karet, dan parasut. Produk kami ini akan dijual dengan harga terjangkau dan memiliki model yang bervariasi. Channel penjualan kami melalui sosial media, official store, pameran dan e-commerce, Shopee, dan Tokopedia. Early adopters kami yaitu produk Koto Shoes Coat bersifat unisex sehingga dapat dipakai oleh kalangan wanita dan kalangan pria. Dapat dipergunakan bagi segala kalangan umur juga, hanya menyesuaikan ukuran kakinya saja. Lalu pada cost structure, kami memiliki gaji pegawai, biaya pemasaran, biaya perolehan pelanggan, biaya bahan baku, biaya packaging atau kemasan, dan biaya distribusi. Dan yang terakhir, revenue streams. Yang pertama, kami memiliki asset sell, yaitu untuk menjual produk, dan yang kedua menggunakan sistem voucher untuk para pelanggan, dan yang terakhir advertising, yaitu periklanan. Validasi pasar. Kami melakukan survei pasar untuk memvalidasi produk supaya dapat diterima oleh target pasar dengan cara membagikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu siapakah nama Anda? Selanjutnya apa jenis kelamin Anda? Selanjutnya berapakah umur Anda? Selanjutnya apa nama email Anda? Selanjutnya apakah Anda mengetahui tentang produk jas hujan sepatu? Selanjutnya bagaimana kesan Anda jika produk ini ada? Selanjutnya bahan apakah yang Anda sukai dari produk jas hujan sepatu? Yang 8, motif jas hujan sepatu apakah yang Anda sukai? Selanjutnya berapakah harga yang Anda inginkan jika membeli produk jas hujan sepatu? Dan yang terakhir, jika kami mengeluarkan produk jas hujan sepatu, apakah Anda tertarik untuk membelinya? Berikut gambar diagram hasil kuesioner yang telah kelompok kami bagikan. Dan ini hasil dari respondennya. Kesimpulan dari validasi pasar, yaitu dari hasil kuesioner yang kami bagikan, kami mendapatkan 85 tanggapan dan kami menyimpulkan bahwa yang mengisi kuesioner kami yaitu pria dan wanita dengan rentang umur 16 sampai 55 tahun. Setengah orang yang mengisi kuesioner rata-rata tidak mengetahui produk jas hujan sepatu dan rata-rata orang memilih jas hujan sepatu dengan bahan PVC dibandingkan plastik dan latex. Motif yang banyak diminati yaitu motif polos dibandingkan motif bergambar. Dan untuk pembelian, rata-rata mereka bersedia membeli produk kami dengan harga Rp30.000. Poster dari produk kami yaitu Koto Shoes Coat. Tujuan dari dibuatnya poster ini supaya konsumen mengetahui produk kami secara jelas dan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk kami. Rancangan poster yang kami buat
menampilkan gambar dari produk kami yang akan dipasarkan, dan kami juga menuliskan pada poster yaitu nama produk, keunggulan produk, harga, dan situs produk penjualan kami. Kami memilih background berwarna gelap menggambarkan bahwa produk kami dipakai di kala hujan. Terima kasih.